Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas berapa lama waktu pemberian pakan cacing sutra untuk larva ikan lele. Apakah 10 hari ataukah 15 hari? Apakah 20 hari ataukah 1 bulan? Jawaban dari saya, tidak ada waktu khusus kapan larva lepas casut. Tidak ada jadwal yang pas kapan larva lepas casut. Di situ tergantung dari pertumbuhan larva tersebut yang kita urus. Di sini feeling kita dituntut untuk lebih tajam. Kita harus lebih tajam lagi memperhatikan pertumbuhan larva dari hari ke hari. Kapan larva lepas casut itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, tergantung dari pemijahan kedua indukan yang kita pijahkan. Apakah memang kedua indukan tersebut matang gonat, ataukah kurang matang gonat, ataukah salah satunya kurang matang gonat. Untuk kematangan gonat indukan sangat mendukung ke pertumbuhan larva. Apabila indukan matang gonat, penetasan telurnya cepat, bahkan pertumbuhan larvanya pun akan pesat. Apalagi larva tersebut sudah memakan cacing sutra ataupun kutu air, itu akan terlihat sangat signifikan sekali pertumbuhannya. Nah, itu larva yang lahir dari indukan yang matang gonat. Tapi kalau indukannya kurang matang gonat, baik itu kedua-duanya ataupun salah satunya, biasanya akan mempengaruhi ke pertumbuhan larva ikan lele. Yang kedua, tergantung dari kepadatan larva dalam satu kolam. Ini hal sepele yang sering disepelekan oleh sahabat pembudidaya, terutama yang pemula untuk memijahkan indukan lele. Terkadang si pemula ini menganggap enteng bahwa pemijahan indukan lele itu bisa dilakukan dengan 2 kolam atau 3 kolam. Padahal kepadatan larva dalam satu kolam itu sangat mempengaruhi sekali ke pertumbuhan larva. Umpamanya mijahkan indukan, kolamnya ukuran 1x2, jumlahnya juga cuma 2 kolam saja. Jelas larva akan kepadatan dalam satu kolam, itu pun akan menunjang ke pertumbuhan larva. Masih mending pertumbuhan larvanya lambat. Ini kalau ada kematian larva, umpamanya mati massal, pasti akan bertanya-tanya. Padahal di situ tekniknya yang salah, yaitu kurang memahami akan syarat dari pemijahan. Kalau menurut saya, pemijahan indukan lele itu minimal kita siapkan 5 kolam. 1 untuk pemijahan, 4 untuk penetasan telur. Yang ketiga, tergantung keadaan cuaca mendukung atau tidak. Akhir-akhir ini kan cuaca sedikit kurang bersahabat ya untuk kita para pembudidaya ikan lele. Itu juga mempengaruhi ke pertumbuhan larva. Bahkan tidak sedikit petani yang terbukti bahwa memang di cuaca seperti ini larvanya pada tumbang atau mati. Untuk cuaca ini mungkin kita tidak bisa memprediksi, tapi kita hanya bisa mengantisipasi. Mungkin kalau memang cuaca akan hujan, ya kita bisa tambah penutup kolam dan lain sebagainya. Ada banyak cara untuk kita mengantisipasi hal itu. Yang keempat, tergantung dari jumlah indukan yang kita pijahkan. Kalau kita punya statement mungkin lepas casut itu 15 hari, lepas casut itu 20 hari. Umpamanya itu untuk 1 pijahan. Bagaimana kalau yang kita pijahkan itu 2 pasang atau 3 pasang? Otomatis semakin banyak larva yang kita urus, itu semakin panjang waktu pemberian makan cacing sutra. Harap sahabat pahami keempat faktor tersebut agar sahabat paham kapan larva lepas casut. Di sini saya akan memberikan tip kepada sahabat yang lebih mudah lagi agar sahabat mudah memahami pembahasan saya. Jika sahabat ingin paham kapan larva ikan lele itu lepas casut, silahkan sahabat beli bak sortir ukuran 1-2 cm. Silahkan sahabat sortir larva yang sahabat urus. Apabila banyak yang tertampung di bak sortir ukuran 1-2 cm, larva tersebutlah yang akan kita lepas cacing sutra. Artinya larva tersebut sudah tidak memakan lagi cacing sutra. Sudah kita bisa ajarkan ke pakan pabrikan, namun dibentukkan dulu pasta. Nah, apabila sebagian larva ada yang lolos dari bak sortir ukuran 1-2 cm, larva tersebut sudah dipastikan masih memakan pakan cacing sutra. Oke sahabatku semua, mudahkan untuk dipahaminya. Nah, tips ini terbukti di cara budidaya saya yang saya lakukan. Seperti itu cara saya, mana larva lele yang masih makan cacing sutra, mana lele yang sudah makan pakan pabrikan. Jadi yang membedakan itu adanya di bak sortir. Tinggal beli aja sahabat bak sortir ukuran 1-2, nanti tinggal buktikan di lapangan. Insya Allah aman. Untuk larva yang sudah nyangkut di bak sortir ukuran 1-2 cm, itu pasti aman kita berikan pakan pabrikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiler, seluruh Nusantara dan tetap semangat.